وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. نواصل اليوم 109 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم، ها ما إفادة ها هنا؟ للتنبيه. ها أنتم مخاطب للجمع. ها أنتم يا هؤلاء، يا حرف نداء، هؤلاء اسم من المخاطب؟ خطاب لقوم طعمة أي بني جعفر. طعمة ابن أبير، وما زلنا مع طعمة ابن أبير. سرق وأخفى، حلف واتهم. من الذي اتهمه طعمة؟ اليهودي. اتهم الطعمة اليهودي بأنه سرق. ماذا سرق؟ درع baju besi. خطاب لقوم طعمة. جادلتم أي خاصمتم. جادل يجادل مجادلة. ما معنى جادل يجادل؟ مجادلة. هناك سورة تجادلونك في زوجك وتستفتي إلى الله. جادل ما معنى؟ خاصم يخاصم. جادل يجادل جدال. ما معنى؟ Mendebat. Ya. Atau di sini lebih tepatnya khasama yukhasimu. Khusumah itu asalnya memusuhi. Di sini artinya lebih dekatnya jadaltum, dafa'tum, membela. Anhum, an mereka. Manhum huna ay an tu'mata wa dhawihi. Dhawi ya. Dhawihi dan konco-konconya, gengnya Tu'mah. Jadi ada sekelompok orang yang membela siapa tadi? Tu'mah. Wa quri'a anhu, mal mafhum wa quri'a anhu. Jadaltum anhu. Tapi hadhihi al-qira'ah syadzah. Ini tidak populer qiraah ini. Yang populer adalah jadaltum anhum. Syadza jadaltum anhu ay tu'mah. Fil hayatid dunya. Jadi mereka ini membela fil hayatid dunya, di dalam dunia. Orientasinya bukan akhirat. Nah, kita pun orientasinya laisa hayatud dunya, innamal walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, kita orientasinya akhirat. Kita yang kita lakukan ini orientasinya akhirat. Kalau dunia tidak di sini kita. Ya kan? Nah, maka kita jadi standar kita itu akhirat. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun bika mashkura. Jadi kita ini jangan salah orientasi. Makanya sederhananya Habib Hasan mengatakan, saya tidak akan mengganti posisi sekarang ini dengan posisi yang lain. Karena kan ini tidak ternilai, tidak terhingga ini. Duduknya pian harus pian rasakan. Jadi pian semangat. Hobi itu apa? Bahasa Arab tuh. Bahasa Indonesianya hobi. Bahasa Arabnya hobi. Apa mana hobi? Suka.
Kalau orang hobi onjon, coba bepanas, ya kan? Kadang masuk, kadang challenge apa tuh? Buaya, ya kan? Karena kan di mana tuh banyak buaya, di mana? Ya, itu kan mau berani jadi menantang itu. Kenapa? Hobi. Nah, bukan munjun bagus, cuma maksudnya munjun tuh melatih kesabaran. Ya, kesabaran baik terhadap tunjunnya juga dengan keluarga yang kadang harus setuju. Ya, tapi orang mau berkorban. Nah, kita pun seharusnya berkorban, ngantuk, kita tahan. Coba munjun ngantuk, kan mungkin. Nonton bola, semangat kita biar. Semangat lah, nonton Indonesia dan Australia. Malam karena dadakan, nanti kalau acara-acara begitu jangan dadakan. Acara-acara itu persiapkan. Mau kita? Karena kita cinta. Nah, maka cinta itu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Jadi cinta itu berkorban. Sekali lagi kita orientasinya akhirat. Nih, pian bayar. Ya kan? Yang mau berangkat bayar berapa? 15 juta, 600. Jangan dibilang Masya Allah banyaknya. Enggak. Beli kitab, aduh duit lagi. Jangan. Saya itu dulu waktu di Kairo itu ada ma'arid kitab. Itu akbar ma'arid fil alam. Nomor 2 setelah Frankfurt. Kami nggak punya uang. Gimana caranya? Minta proposal ke keluarga-keluarga. Ya, lihat kitab di rumah. Banyak ya hasil keluarga. Jadi kita tuh jangan stagnan. Sudah ada murid selesai, enggak. Cari solusi. Masalah itu kata Habib Segaf kemarin, kita tidak akan pernah bisa lari dari masalah. Justru hidup ini dengan masalah itu akan mendewasakan kita. Kalau nggak ada masalah, berarti mati aja, Ben. Dan itu jelas. Jadi Pian harus memahami hidup masalah. Lulus masalah ada? Masalah. Kado lulus? Masalah aja. Lulus nyari duit lagi. Apakah di sana nanti ke Mesir selesai masalah? Tidak. Ya. Justru kalau kita hendak mencontoh Nabi, banyak masalah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Maka misalnya kemarin tuh Ustaz ikut seminar. Sebenarnya seminar juga mau pulang akhirnya dibagi-bagi. Jadi judul seminarnya itu problematika rumah tangga menuju keluarga sakit samawa. Sakinah mawaddah. Kata Habib Segaf, ini tepat judulnya. Kenapa? Justru dimulainya dari problematika. Baru kita dapat samawa. Kita udah paham ayat fa inna ma'al usri. Inna ma'al usri. Diulangi tuh. Nah, maka kalau kita dalam kesusahan, berarti akan datang kemudahan. Kalau mudah terus, baghtatan. Wa hum la yash'urun. Hati-hati tuh, mudah, hati-hati tuh. Kadang membuat kita terlena. Nah, jadi pian harus pahami itu. Semua hidup itu kita diuji ba'dakum li ba'din fitnah atas birun. Dan apakah kalian tidak bersabar, apakah kalian mampu bersabar. Dan pian pahami sabar itu adalah ibadah. Syukur sebagaimana syukur itu adalah ibadah. Jadi jangan masalah bangun subuh. Sekarang coba masa pian gak mau. Sekarang nih saya tanya, semua cinta Nabi kan? Mau lah pian bilang saya gak cinta Nabi. Ya sudah, tinggal buktikan aja. Di antaranya kalau sebanyak-banyak bangun subuh. Itu aja. Kan korban tadi, cinta korban kan? Nah, masa pian kada bisa berkorban untuk bangun subuh aja? Sekarang pian berangkat ke Mesir, pesawat pagi. Bangun gak kada pian? Bangun gak? Kalau kada bangun? Berapa ruginya? Paling enggak, ke Jakarta aja dulu deh. Pertama Mesir dulu. Paling 1.500.000. Ya kenapa? 15.600.000 baru gitu. 15.600.000 dibanding dunia seisinya banyak mana? Dunia seisinya. Makanya mikir gitu. Banyak mana? Dunia seisinya. Tapi kita tuh kadang mohon maaf kita tuh bodoh. Dunia seisinya ditinggalkan. Kadang mau kita koler 15 juta dari 15.600. Takut kita. Coba dibanding-bandingkan, Pak, mana banyak. Nah, jadi sekarang tuh kita harus berpikir, ufakir idan ana mawjud. Berpikirlah, ini seorang Sokrates kalau nggak salah, dia mengatakan ufakir faidan ana mawjud. Jadi eksistensi kita adanya gitu tuh karena berpikir.
Oke, di sini orientasi kita di apa? Akhirat. Kita tuh murid. Waman aradal akhirah. Maka ada kitab dari kalangan Syekh Abdullah Al-Haddad, Risalah Adab Sulukin Murid. Sinyal GPS hilang. Maksudnya apa? Oh. Jadi sudah sepakat ya kita bahwasanya orientasi kita akhirat. Ya. Berpakaian, berdandan, apapun yang kita lakukan itu orientasinya akhirat. Belajar akhirat, tidur akhirat, semuanya. Ya. Potong rambut akhirat, semua pun kita bermodel itu akhirat. Ulangiha antum haula ijadaltum anhum, membela mereka. Kalian membela mereka kata Allah fil hayatid dunya. Sekarang kalau kita sukses, anggap sukses membela di dunia. Di akhirat apakah sukses? Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Lalu siapa yang akan membela mereka? Anhum, mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa yang membela? Tokmah dan konco-konconya ini. Maka saya tidak suka ketika pengen membela kawan di dunia. Ditutup-tutupi. Yang kemarin hal sepele kan, masih ingat gak? Kasus itu kasus sepele. Dibiarkan. Misalnya celana pendek mandi itu jangan pernah anggap hal biasa. Kan celana pendek asalnya. Nah, akhirnya tertarik. Lihat aurat tertarik. Akhirnya saling mencintai. Tidak cukup sampai situ, saling berhubungan sesama suami-suami. Jadi misalnya kami melarang santri dan santri pakai adik kakak. Dan itu ternyata dulu dari Babu Salam, ternyata ada orang pindah sini dari sebuah pondok pesantren besar di Kalimantan Selatan pindah ke sini. Masalahnya adik kakak. Jadi asalnya adik kakak, nggak usah pencari, pokoknya ada lah. Adik kakak. Nah, hanya bercinta. Nah, jadi kita tuh istilahnya sandud zara, apa istilahnya, preventif. Tidak boleh. Kalau mencintai, cintai semuanya. Ya. Dan kita memang disuruh mencintai. Laki-laki Nabi mengatakan, bila kalian mencintai seorang, katakan. Nabi sendiri mengatakan itu. Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Masa Nabi homreng? Bukan. Inni uhibbuka. Aku mencintai. Tapi bagaimana cinta Nabi? Cinta Nabi, wallahi la arda wa ahadan min ummati finnar. Kata Nabi, aku tidak ridha, aku tidak suka ketika ada satu umatku, ketika turunan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka kata Nabi, wallahi la arda wa ahadan min ummati finnar. Semua kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua masuk surga, kita mudah-mudahan. Kecuali yang enggak mau. Qila man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau? Nabi tidak. Nabi melafalkannya enggak mau. Oh, yang masuk surga man dakhalal jannah hadza haula'i man yadkhulun. Nah, Nabi mengucapkan masuk nerakanya enggak mau. Apa kata Nabi? Man. Seharusnya jawabannya qila man ya'ba ya Rasulullah. Alladhi ya'ba hakada. Tapi Nabi mengatakan apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Seharusnya apa? Man ata'ani dakhalal jannah. Kalau muqabalahnya wa man 'asani dakhalan nar. Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Man 'asani faqad aba. Nabi itu diumpamakan seperti orang yang menyalakan api. Habis itu datanglah laron-laron. Umat ini laron. Ngapain dia? Mendekat. Mendekat ke cahaya, ke api tadi. Apa yang terjadi? Mati kan mereka. Nabi ini menarik kok. Tarik. Tapi kalian sendiri nggak mau. Nekat. Nah, jadi kita lah ya membalaslah cinta Nabi kepada kita. Dengan apa? Ya korban dikit-dikit. Tidak ada apa-apanya pengorbanan kita. Ya kan? Nah, di sini faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah idza azzabahu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menolak Allah, menentang Allah? Ya Allah, jangan itu, jangan itu kawan ulun ya Allah. Pian ulun demo na ya Allah. Ulun turunkan jadi Tuhan kalau anu pian. Enggak bisa. Nah, kalau pian sudah enggak bisa menentang Allah, ya enggak usah. Apa hasilnya kita menentang Allah? Enggak ada. Justru sebaliknya, umma yattaqillah yaj'al. Kalau pian nak hidup senang, ya sudah, yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu,
Pertanyaan Allah, "Fama yujidullah anhum yaumal qiyamah idza 'adzabahum." Nanti pada hari kiamat siapa adakah yang bisa menolong? Kata Allah Subhanahu berfirman, "Limanil mulkul yaum." Mana tuh yang kemarin Haman, mana Firaun, mana itu raja-raja, mana itu presiden-presiden yang sombong-sombong itu, yang angkuh-angkuh. Allah bertanya, "Limanil mulkul yaum?" Siapa yang punya kekuasaan hari ini? Otoritas hari ini. Apa kata Allah? Lillahil wahidil qahhar. Allah al-wahid al-qahhar. Nah, jadi itulah yang pian pikirkan, orientasi. Ya. Yang kedua, amman yakunu alaihim wakila. Apakah man yakunu, siapa yakunu alaihim wakila? Wakil itu apa? Wakil itu kan membantu kita. Kita itu punya pembantu, namanya wakil rakyat. Hebatan wakil kah hebatan ketua? Ketua. Kita punya wakil rakyat, anggota DPRD provinsi, anggota DPR RI. Itu wakil kita. Hebatan mana? Oke. Hebatan wakil kah hebatan kita? Bukan kita. Hebatan kita, cuma kita diwakili terus katanya. Tapi insya Allah kita doakan semoga wakil-wakil rakyat ini benar-benar mewakili kita. Amin. Ya, kira-kira. Jadi kalau ada wakil rakyat pakai mobil, sini pinjam mobil. Apa? Ini mobil aku. Sekarang kan pajak yang kita bayarnya kira-kira. Kan bayar pajak toh, kita ini bayar pajak. Gitu. Nah, jadi jangan sampai salah. Justru Nabi mengajarkan, Sayyidul Qaumi itu khadim. Pemimpin itu pelayan. Paling capek. Nah, jadi ketika pian di asrama kada mau jadi apa? Kada mau melayani, kada mau khidmat itu enggak bakal jadi pemimpin. Minimal pemimpin itu di sisi Allah. Dan kita ini semua kita ini pemimpin. Ni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya tak? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini pemimpin, leader. Jadi harus dilatih jadi leader itu. Mana pelatihan leader sih? Siapa main pen siapa lagi? Tio. 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 Nabil. Oh, Nabil. Ada Julfikar kemarin ngasih. Kemarin beliau kesini. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Jadi mulai sekarang saya tuh baru ngeh. Allah tuh memang kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Saya tuh baru ngeh. Saya urut-urut SD ya ranking juga lah. SMP alhamdulillah di Al-Falah. Kemudian dan setelah ingat-ingat tuh kita hidup tuh atas doa-doa orang lain. Saya pernah suatu saat pengajian guru sekumpul Jumat di Al-Falah, saya ngaji biasanya azan. Ketika itu saya baru ketika saya ketemu teman saya kemarin di Samarinda, saya hadir pembukaan MTQ Pak Jokowi yang buka. Ternyata tidak semua orang bisa masuk. Saya ketemu Pak Sohibul Taibah, nanya Pian, saya tuh gak ngerti siapa yang ditanya beliau. Pian ya berarti tidak, ya kan? Kemudian insya Allah beliau tanggal 18 malam kesini di Taibah. Nah, jadi Mazda ini mau diteliti sama dokter Taibah, sama ada satu lagi teman saya dokter Ibnu Khaldun. Katanya sudah banyak, saya nggak tahu dulu sudah banyak orang mau diteliti tentang pembelajaran tasawufnya. Ya, dari mana informasinya kita juga nggak tahu, dari UINSI. Nah, ketika itu saya udah pulang jam 12. Teman saya harus melihat, ketemu ini ada teman saya di Al-Falah beberapa tahun. Dia bilang, dialah yang saya tuh baru ngeh gitu. Oh, kalau saya dulu pernah, si Dini pernah didoakan dulu subuh. Saya pernah didoakan dulu subuh ketika itu saya ngaji di majlis Al-Falah waktu itu. Masya Allah, halusnya, bagusnya suara, ya panjang umur. Nah, itu saya tuh baru ngeh. Ternyata banyak doa-doa orang yang kita kadang lupa. Dan ketika Umar dan Muhammad sholat hajat, ya kemarin malam Sabtu, malam Minggu, kami flashback dengan kakak. Ternyata 99 September kalau nggak Agustus saya pun sembahyang hajat. Orang tua saya memberangkatkan saya ke Mesir saat itu tahun 99. Mungkin dia ada yang sudah lahir 99 belum ya. Nggak tahu entah di mana waktu itu. Saya baru ingat ada 3 pesan orang tua saya yang itu pun saya pesankan kepada dia. Satu, orang tua saya pesan bilang, ikam, din, lahai, sampai dokter. Kakak saya sudah dokter.
Saya baru daftar. Berarti kan doa orang tua ya. Orang tua saya itu di Mekah waktu beliau berhaji 98, saya berangkat 99. Itu doanya satu aja, Ulahuddin ke Mesir, Ulahuddin ke Mesir. Dan saya nggak punya uang. Waktu itu nggak punya uang. Saya ingat sekali, ibu saya menggadaikan kalung pada camat depan rumah, ya untuk mencukupkan uang itu. Berdua pula waktu itu, krisis waktu itu. Ya, satu pesan beliau, ikam sampai dokter. Nah, saya pun berpesan dengan pihak setinggi-tingginya pihak sekolah. Ya. Yang kedua, ikam kada boleh begawi selama aku sehat. Belajar aja, fokus masuk dia. Nah, saya pun berpesan kepada dia, jangan ada yang kerja. Barusan saya meng-cancel bantuan untuk laundry ya. Saya tidak setuju bekerja. Kalau pengen gak punya uang, bilang aja. Hanya untuk tahu aja. Pokoknya kalau yang kuliah-kuliah jangan. Yang ketiga, pesan orang tua saya, nanti kalau aku sudah pensiun gini, aku anak diam di pondok ikan. Ternyata memang lama beliau merencanakan, lama beliau punya ingin, angan-angan. Saya tuh nggak pernah kepikir kita pondok. Ini kan pondok di aku ya, itu pondok saya yang mendirikan. Ya. Tetapi kita tidak bisa mengklaim itu sendiri karena ternyata orang tua kita jauh. Jadi mohon maaf, hidup kita ini kadang ada orang yang tidak kita ketahui, yang mendoakan kita siang malam, yang membuat, yang punya andil besar, sangat besar terhadap sukses kita. Nah, kepada mereka lah yang berterima kasih, kepada orang tua, pada guru-guru. Jadi semua guru-guru. Alhamdulillah ternyata saya jelek-jelek saya ini punya guru-guru, masya Allah. Guru kampung saya pernah belajar. Kalau pengen tahu Ustaz Haji Abdullah Basya, beliau ini imam sekumpul. Dikatakan beliau ini yang ngajar anak itu sekumpul. Saya pernah belajar, pernah dekat. Anak angkat beliau. Artinya kalau kita mengklaim, dia sah-sah saja. Nah, artinya kepada mereka lah kita man ana laulahu. Demikian juga saya harapkan pesan itu kembali saya pesankan kepada kita. Hari kiamat aman ya, wakil itu apa artinya? Oh, masalah wakil tadi ya. Kita punya wakil rakyat, kan ada lagunya Iwan Fals tuh. Oke, kelamaan nanti wakil rakyat. Apa tadi? Wakil. Apa arti wakil? Wakil itu yang membantu kita ya kayak kira-kira. Saya ketua nih, saya punya wakil pengasuh namanya Eri Suryalda. Tugas pokoknya membantu pengasuh. Berarti membantu. Nah, siapa yang membantu mereka pada hari kiamat? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Wa ni'mal wakil. Ni'mani af'ala. Bagaimana? Madah. Ni'ma al-wakil. Sebaik-baik wakil. Sebaik-baik penolong. Nah, di situ apa wakil? Ya tawalla Allahu waliyul ladzina amanu minadh-dhulumati ilan nur. Ada lagi. Wa huwa yatawalla inna waliyallahu alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Inna waliyallahu yang ujungnya huwa yatawalla salihin. Jadi pesan Abu Yahya Hasan di beberapa hari sebelum meninggal, kumpulkan tuh anak-anak beliau, aku tidak meninggalkan apa-apa kecuali menjadikan kalian orang soleh. Lalu siapa yang akan menghandle orang-orang soleh? Wa huwa Allahu waliyul ladzina amanu. Apa sambungannya? Wa huwa yatawallas salihin. Dan Allah lah yang akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang soleh. Maka cukuplah kami menjadikan biar orang soleh. Siapa yang menghandle dia? Allah. Gitu. Apa ya? Allahu waliyul ladzina amanu. Ya Allah, ya hafazatul Quran. Inna waliyallahu alladhina amanu. Jadi kalau dapat kasih tahu. Yatawalla amrahum wa yadubbu anhum. Apa makna dzabba yadubbu? Apa? Waliyallahu alladzi nazzala al-kitab. Itu dibaca terus dalam. Kalau saya lirik Nawawi.
Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Yatawalla amrahum. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap mereka di hari kiamat? Wa yadhubbu anhum. Dzabba yadhubbu makna mana'a dafa'a anhum. Siapa yang akan membela mereka? Aila ahada yaf'alu dzalika. Berarti istifhamnya istifham inkari, kharajan makna muqtada makna al-asl. Tidak. Huwa yatawalla as-salihin. La ahada. La ahad. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Pertama, orientasi kita adalah akhirat oriented. Allah oriented. Dan ternyata yang bisa mendadani Nabi itu tidak semua orang. Ayat yang biasanya familiar di bulan Rabiul Awal ini apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Rasulullah itu teladan, role model. Tapi kelanjutannya tidak dibaca. Bagi siapa? Yang bisa mendadani liman kana yarjullah, orang yang Allah oriented, wal yaumal akhir, akhirat oriented, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah. Mengingat Allah tuh aku berzikirlah. Mengingat Allah dengan segala apa yang kita lakukan, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tafakkaru fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta. Jadi maksud qiyaman dalam segala kondisi. Kita lihat ini Allah. Ya kira-kira. Kalau enggak Allah enggak mungkin kita bisa melakukan. Sekarang orang masuk mazaya, kenapa? Ini kita lagi mau di aspal nih. Saya enggak mau di aspal. Jalannya di aspal. Siapa yang? Ya kan bupatinya enggak mau di aspal. Ya jelas lah siapa bupati mau di aspal. Kita nggak tahu. Ini ada orang bantu alat berat kita doang. Itu gratis. Tak makan ya, tapi kita bilang kita makan. Ada truk lagi. Itu kalau bayar bukan pakai duit, pakai daun, pakai duit. Kita, insya Allah mudah-mudahan rumah Ustadz. Semua itu Allah. Gitu. Makanya, andai saya kaya, mungkin saya akan sombong. Keren. Ini pondok aku duitnya aku semua. Nah, aku tahu lah di sini. Jadi kita yakini bahwasanya kita mulai sekarang akhirat itu begini. Tadi tuh bayar sederhananya begini. Ini 15.600.000. Ini dunia seisi-isinya. Itu sederhananya. Pian milih mana? Ini bangun subuh, apalagi bangun tengah malam. Bangun tengah malam itu berarti Allah yang menghendaki. Allah yang memilih kita. Tidak semua orang. Nah, paksa diri, ngeles. Gitu. Ketika Allah tuh turun di sepertiga malam, apa yang terjadi? Allah memanggil, aina min mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana yang minta ampun? Aku ampuni, kata Allah. Ya. Sa'irin fa'u'tiyah. Allah lo menawarkan kita ketemu. Sombong banget sebenarnya. Ya enggak kira? Kamu mau apa nih? Enggak, belum kedakun. Ada. Bu Wirid tuh, kedakun ya. Terus misalnya, kenapa tuh yang kecil-kecil tuh lebih awal datang dari kita? Kenapa? Yang kecil-kecil masih sedikit pahalanya, kita ini sudah gede-gede, telambat aja. Nah, sekarang, mohon maaf, sekarang Ustadz lagi salah satu poin Ustadz. Itu, saya minta tolong Ustadz, tulisan soal berjamaah. Itu sih salah satu tugas Pak Ustadz. Ya sama dengan pihak Moza. Apakah bahkan kalau Nabi SAW mengatakan lau anna, justru tanya aja dia di keluarga Abu Sugab tuh ketika zaman Habib Hasan, justru atau anak-anak justru mereka tuh kalau sanksinya 2 kali lipat. Yang deket-deket itu anak beliau itu 2 kali lipat. Kata Habib Sugab itu saya yang paling sering dulu pakai rotan, saya yang paling sering. Saya juga ingat bapak saya itu dipukul, tapi dipukuli dipurit sama dicici. Kalau kita mikir, wah ini kejamnya, ya, kejam apa? Tapi justru disitulah orang tua kita sangat mencintai kita, sangat mencintai kita. Ketika kita tidak sholat, kita dibangun dipaksa. Hamba ini kita tahu dulu lapangan. Justru dia sangat mencintai kita. Saat itu, ini akhirat orang itu. Nah, saya pun bisa sebenarnya baik dengan santri-santriwati supaya dapat cinta itu bisa aja. Yang gimana? Gak usah marah-marah saya. Masya Allah, mantap. Yang banyak demikian juga. Apakah tidak ada ustadz yang jatuh cinta sama santriwatinya? Ada.
kiai dan sebagainya. Kalau kita tidak, kenapa kita repot-repot di dinding? Karena siapa? Karena mikirin acara harus dikawal. Kenapa itu? Justru itu merepotkan sebenarnya. Nah, tetapi karena keinginan tadi, karena akhirat oriented tadi, maka kita harus bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang, kedinginan, ketepian, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Kan jagonya itu kalah dulu biasa, kalah, habis itu mati biasa. Di India tuh nggak ketahuan tuh alur ceritanya. Nah, demikian juga kita itu sakit dulu. Nah, makanya istirahat kita tuh di mana? Di akhirat. Nah, maka membangun saya minta tolong terus dan bantulah khidmat. Ya. Karena khidmat itulah disitulah letak keberkahan. Ada orang dia tidak belajar dan itu nyata. Di asbabil futuh, pengen dimudahkan pemahaman itu salah satunya itu berusaha. Bahkan ada orang-orang dulu takut sekali. Nah jadi mulai sekarang pian harus berikhtiar untuk mendapat cinta Allah, mendapat cinta Rasulullah, membalas cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak merindukan Rasulullah? Kenapa kita tidak mencintai? Karena memang kita tidak kenal. Hanya karena di program kita baca sirah agar mencintai Nabi SAW. Cukuplah Nabi, bahwasanya Nabi itulah yang akan menyelamatkan kita. Analaha. Ya ada. Nah, ketika semua umat itu datang kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, aku nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa, aku nggak bisa. Ibrahim nggak bisa. Isa nggak bisa. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, apa beliau bilang? Analaha. Aku yang akan menyelamatkan kalian. Ketika itu Nabi bersujud. Apa kata Allah? Irfa' ra'saka ya Muhammad. Bangkit ya Muhammad. Sal apa? Mintalah. Tu'ta. Ishfa. Tu'ta diberi. Ishfa. Itu siapa? Inilah yang kita harapkan. Kalau kita andalkan amal, tidak ada. Coba biar hitung-hitungnya apa sih? Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina